Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali kepada kami di podcast Kombur-Kombur Bernegara. ASN berakhlak, Bangga bangga melayani Bangga bangsa. melayani melayani bangsa. bangsa. Saya sebagai moderator akan memandu di acara kali ini yang akan dimulai dengan perkenalan. Perkenalkan, saya Dwi Bunga Anggraini asal Medan. Penempatan saya di Pengadilan Tinggi Agama Medan. Di sini kita kedatangan narasumber CPNS Mahkamah Agung nih. Halo. Halo, Hai. Bisa dong dikenalin, dimulai dari masnya dulu. baik, perkenalkan nama saya Muhammad. Rizky. Saya asal dari Banda Aceh, penempatan pada Pengadilan Negeri Sigi. Oke. Kalau mbaknya? Hai, saya Elvi Andriati, asal dari Riau, penempatan PN Tembilahan. Oke. Jadi kita Selamat ini pagi. nggak satu pagi. Berarti kita nggak satu daerah ya. Kita berbeda-beda. Iya, Eh, bisa kita mulai dari pertanyaan pertama nih? boleh Mbak. Boleh. Jadi podcast kali ini temanya itu bangga berbangsa dan bernegara. Eh, kalau misalnya kita dengar nih bangga berbangsa dan bernegara, apa sih Mas yang dimulai dari Mas Akil nih ya? Apa sih Mas yang Mas Akil ketahui itu tentang itu? Baik, saat saya mendengar kata bangsa, berbangsa bernegara, yang di pikiran saya itu asal saya tinggal, ya. Saya berasal dari Banda Aceh, merupakan negara Indonesia. Saya dibesarkan di sini dari kecil hingga sekarang. Oleh sebab itu, saya memiliki tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga dan memajukan Indonesia. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh, seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan berarti Masnya ini karena Mas merasa udah lahir di sini nih. Jadi itu Ya, ada keterkaitan nurani sendiri ya, Mas ya. Kalau misalnya kita lahir di sini, kita ada kecintaan di sini tuh, Mas ya. iya, Mbak. Kira-kira. Oke, baik. Kalau dari Mbaknya sendiri, apa itu Mbak? Bangga berbangsa dan bernegara. Nah, kalau menurut saya, Mbak ya, berbicara mengenai bangga berbangsa dan bertanah air, itu adalah merupakan suatu wujud dari sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu sebuah sikap bangga atau perasaan bangga yang muncul dari dalam diri kita terhadap bangsa kita sendiri. Seperti misalkan bahasa, bahasa ya kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia kita sebagai bahasa yang kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa digaris bawah ini sebenarnya dari pendapat dari Mas Akil sama pendapat dari Mbak Elvi itu sama ya. Yang penting itu yang mendasarinya adalah perasaan kita. Kalau kita udah punya perasaan kita ini menyayangi negara kita, kita pasti akan bangga sih. Ya kan? Nggak I- gitu Mas Akil sama Mbak Iya, Elvi? Mbak. Iya, betul, Ya, Mbak. Oke. Mbak, benar sekali. Benar Hmm. sekali. Kalau gitu kita lanjut nih. Kalau menurut Mas Akil sama Mbak Elvi nih, kalian kira-kira apa sih yang udah kalian lakukan untuk mengimplementasikan wujud bangga berbangsa dan bernegara? Dimulai dari Mbak Elvi dulu deh. Nah, wujud nyata ini sebenarnya sangat mudah ya Mbak ya kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang saya jelaskan sedikit mengenai bahasa. Nah, mencintai bahasa Indonesia itu bentuk nyata dari rasa bangga kita terhadap bangsa Indonesia. Sehari-hari berbicara bahasa Indonesia, menggunakan produk lokal, atau eh, mengenal budaya-budaya lokal. Nah, itu juga bagian dari eh, mencintai budaya kita sendiri. Misalkan nih, sebagai seorang ASN, kita kan pada hari Kamis dan Jumat seragam kita batik ya. Nah, jadi di hari tersebut kita berusaha untuk menggunakan batik-batik lokal. Selain untuk mencintai budaya Indonesia, kita juga meningkatkan gitu mensupport UMKM kita sendiri. Nah, itu juga bagian dari wujud nyata perasaan bangga kita terhadap bangsa Indonesia kita gitu. Eh, Selanjutnya Mas Akil. Iya, Kalau Mbak. dari Mas Akil gimana pengimplementasiannya nih? Gimana Mas Akil? Kalau mengimplementasi bangga berbangsa bernegara itu menurut saya dengan cara menghargai keberagaman budaya, ya kan? Seperti yang Mbak Elvi telah jelaskan, tadi setiap daerah di Indonesia itu mempunyai berbagai budaya yang berbeda, karena mempunyai suku juga berbeda, kan? Kita juga bisa aktif dalam menjaga lingkungan sekitar kita, agar lingkungan kita itu menjadi bersih dan menjadi lebih baik, gitu kan? Kalau untuk
contoh lain itu kita bisa menggunakan produk-produk dalam negeri itu seperti apa tadi? Kalau kami di Aceh ini ada kain songket. Kain songket ini biasa digunakan itu pada acara pernikahan, acara perkawinan. Untuk resepsi perkawinan tuh biasa menggunakan kain songket. Kain songket itu kan diproduksi oleh UMKM lokal biasanya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Keren-keren sekali jawaban CPNS Mahkamah Agung ini. Memang pantas kita lulus menjadi CPNS. Mbak Elpi ada nggak di lingkungan Mbak Elpi sendiri nih, di Tembilahan ya Mbak Elpi tadi ya? Ya, benar. Ada nggak sih Mbak budaya yang memang khas dari Tembilahan? Boleh dong share. Untuk kebudayaan lokal itu sebagai masyarakat Melayu kan Riau ini terkenal dengan masyarakat Melayu. Masyarakat daerahnya adalah masyarakat Melayu. Jadi adat-adat kebudayaan-kebudayaannya itu pada saat misalkan acara-acara pesta pernikahan, nah itu pastinya menggunakan adat-adat Melayu seperti pencak silat atau berbalas pantun. Nah, itu menjadi khasnya dari masyarakat Riau. Selain itu untuk makanan nih, nah, Tembilahan sendiri itu kan memang masyarakatnya juga masyarakat Melayu ya rata-rata. Jadi untuk di Tembilahan sendiri itu ada makanan khas daerah yang namanya sempolet. Nah, sempolet ini itu seperti bubur, tetapi buburnya terbuat dari tepung sagu dicampur dengan sayur-sayuran, ada seperti sayur paku, sayur kangkung, dan sayur-sayur lainnya juga dicampur dengan olahan seperti seafood. Nah, bisa kerang, bisa udang, dan lain-lainnya. Nah, ini dijadikan bubur dan disantap dalam kondisi hangat. Nah, itu sangat enak sekali. Aduh, Dan jadi lainnya, lapar. mm-mm. Oke, kalau dari Mas Akil nih, boleh dong kita tahu share-share budaya dari Sigli. Sigli kan Mas kan? Ya, benar, Mbak. Eh, oke, kalau gitu bisa dong share ke kami budaya dari Sigli itu apa? Sigli ini kan termasuk dalam Kabupaten Pidi ya. Di sini itu ada yang namanya makanan apam pidi. Ini dibuat pada bulan Rajab, salah satu bulan penuh keutamaan ya kan dalam Islam, yaitu tradisi ini disebut juga dengan kanduri apam atau apam. Apam pidi ini merupakan khas daerah Pidi, khususnya kabupaten ini. Kue ini terbuat dari tepung beras dan santan. Tradisi ini mempunyai makna bersedekah, memuliakan orang berpuasa, menyajikan makanan berbuka puasa, mengenang orang meninggal, sehingga budaya ini kan, jadi setiap mau bulan puasa itu biasa masyarakat membuat kue ini. Kan kadang-kadang juga di Banda Aceh sendiri kadang ada festivalnya, festival apam gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oh, begitu. Dari tadi kita cerita makanan terus nih ya, jadinya lapar. Kalau misalnya saya bisa lihat nih, berarti apem pidi itu sama kayak serabi bukan Mas? Ada dikuahin gitu nggak sih, sama kayak gula merah? Ya, sama, Mbak. Tapi mungkin kan Hmm, dalam apa namanya? Bentuknya tuh lebih besar aja, lebih besar lagi daripada serabi yang biasa kan. Agak oke, besar baik. segini-segini, Mbak. Oke. Wah, menarik sekali opini-opini narasumber CPNS kita ini. Jadi bangga berbangsa dan bernegara itu memang penting sekali ya untuk kita warga negara, berguna untuk kita mempertahankan negara yang kita cintai ini. Baiklah, tiba kita di penghujung podcast Kombur-Kombur Bernegara kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. ASN berakhlak, Bangga 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 melayani melayani. melayani bangsa. bangsa. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi